Selamat pagi, siang, sore, malam, Pak Andres. Perkenalkan nama saya Clara Clarissa dengan NIM 26020882222. Hari ini saya akan membahas tentang flow proses bisnis, masalah yang dihadapi, model bisnis yang perlu diperbaiki atau diganti agar manajemen perubahan berjalan dengan efektif pada ulangan Eco Retreat di Bali. Selanjutnya, berikut adalah alur proses bisnis untuk Ulaman Eco Retreat. Jadi Ulaman Eco Retreat ini adalah hotel yang berada di Bali. Yang pertama, ada pemasaran dan promosi. Menggunakan berbagai strategi untuk menarik pelanggan, seperti kampanye media sosial, kerjasama dengan influencer atau artis yang terkenal, dan promosi dalam pameran wisata. Yang kedua, reservasi. Pelanggan melakukan pemesanan yang dapat dilakukan melalui situs web atau secara langsung, diikuti dengan konfirmasi dan pengiriman informasi terkait. Yang ketiga, persiapan kedatangan. Menyiapkan akomodasi, fasilitas, dan kegiatan sesuai keinginan pelanggan. Terus yang keempat, check-in pelanggan, menyambut tamu dengan hangat dan memberikan penjelasan tentang fasilitas dan serta kegiatan yang tersedia selama di hotel. Yang kelima, layanan selama menginap. Memberikan layanan penuh selama masa menginap dan memastikan semua kegiatan yang direncanakan berjalan lancar. Yang keenam, check out. Proses check out yang cepat dan efisien diikuti dengan permintaan umpan balik dari pelanggan. Yang terakhir, umpan balik dan tindak lanjut. Di sini mengumpulkan ulasan dari review customer atau tamu untuk digunakan sebagai bahan perbaikan layanan di masa yang akan datang. Oke, selanjutnya, berikut adalah masalah utama yang dihadapi. Pertama itu persaingan yang ketat. Banyak resort ekowisata lain membuat persaingan sangat tinggi, menantang posisi pasar Ulaman Eco Retreat. Kedua, ketergantungan musim. Fluktuasi pengunjung yang signifikan karena bisnis yang bergantung pada musim liburan atau cuaca yang baik. Seperti musim liburan itu anak-anak sekolahan pada libur sekolahan gitu. Lalu yang ketiga, sumber daya manusia. Tantangan dalam mempertahankan staf yang terlatih untuk menjaga standar layanan yang tinggi. Yang keempat, minimnya kesadaran ekowisata. Tidak semua wisatawan menyadari atau tertarik dengan konsep ekowisata yang dapat mengurangi potensi kunjungan. Lalu, selanjutnya, berikut adalah model bisnis yang perlu diperbaiki atau diganti. Yang pertama itu strategi pemasaran. Perlu diperbaiki dari pemasaran digitalnya lebih efektif seperti kerjasama dengan influencer atau artis dengan konten yang menarik untuk visualnya tuh menarik. Alasannya kenapa harus memakai strategi ini untuk memperluas jangkauan dan juga menarik masyarakat atau audiens itu untuk menarik perhatian audiens, terutama generasi yang menghargai keberlanjutan. Yang kedua itu layanan pelanggan. Perlu perbaikan dengan sistem CRM atau Customer Relationship Management untuk memberikan layanan yang lebih profesional dan memelihara hubungan dengan pelanggan. Ini nih seperti membangun relasi antara customer dengan 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 ini staff ya, ataupun staff dengan customernya. Selanjutnya ini ada alasannya dengan CRM, bisnis dapat lebih efektif dalam memahami kebutuhan pelanggan dan mendorong kunjungan kembali. Lalu yang ketiga, model pengalaman tamu. Perlu perbaikan menyediakan aktivitas baru yang berfokus pada edukasi lingkungan dan tur ekologi. Alasannya kenapa? Menyediakan pengalaman edukatif yang unik dapat menarik wisatawan yang ingin belajar tentang alam dan meningkatkan daya tarik ekowisata. Jadi di sini nih maksudnya wisatawan asing itu kita harus kayak misalnya ada wisatawan asing yang nginap nih di hotel ini. Terus kita tuh harus memperkenalkan seperti ada pameran tentang kebudayaan Indonesia, alam-alam yang ada di Indonesia seperti itu. Terus selanjutnya, ini yang terakhir, agar manajemen perubahan berjalan dengan efektif. Maksudnya ini yang pertama komunikasi yang efektif, memberikan informasi yang jelas dan terbuka kepada karyawan dan memangku kepentingan tentang tujuan dan proses perubahan. Lalu yang kedua pelatihan dan pengembangan. Mengadakan pelatihan dan program pengembangan keterampilan agar karyawan itu dapat beradaptasi dengan perubahan. Lalu yang ketiga itu keterlibatan karyawan. Mengundang karyawan untuk memberikan masukan dan berkontribusi selama proses perubahan yang membuat mereka merasa dihargai dan lebih mendukung. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi. Menentukan metrik kinerja untuk menilai keberhasilan perubahan dan melakukan evaluasi berkala untuk menyesuaikan jika diperlukan. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika ada salah kata atau kalimat. Terima kasih, Pak.